Tidak semua peserta yang menjadi kandidat calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, meskipun Bapak Ibu itu nantinya lolos seleksi administrasi dan juga lolos seleksi akademik, ini akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Bapak Ibu. Karena mengingat kuota untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 bagi Bapak Ibu yang TMT 2000 sampai dengan 2015 itu kuotanya hanya 40.000 orang, dan juga untuk PPG TMT 2016 sampai 2019 itu kuotanya hanya 36.000 orang. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana supaya Bapak Ibu itu merupakan bagian dari kuota 40.000 orang ini dan kuota 36.000 orang ini untuk PPG dalam jabatan TMT 2016 sampai 2019? Untuk itu silahkan Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu adalah peserta yang lolos seleksi administrasi dan seleksi akademik yang nantinya menjadi bagian dari peserta PPG yang masuk dalam kuota ini Bapak Ibu. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2020, dalam pasal 12 disebutkan, dalam hal calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik atau pretest ini Bapak Ibu melebihi kuota yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal, dalam hal ini adalah Dirjen GTK, berwenang untuk menentukan prioritas di sini Bapak Ibu, kata kunci ya. Menentukan prioritas berdasarkan masa kerja, usia, kemudian urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Inilah yang nanti diprioritaskan untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Seperti yang telah Bapak Ibu ketahui ya, bahwa berdasarkan data cut off 30 Januari tahun 2022, Bapak Ibu yang menjadi sasaran untuk TMT sampai dengan 2015 itu ada sekitar 524 ribuan Bapak Ibu, dan juga untuk TMT 2016 sampai 2019 itu ada 198 ribuan. Jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu, dan terlebih Bapak Ibu di luar sasaran ini masih banyak Bapak Ibu, masih banyak yang bukan sasaran ya. Namun yang perlu dipahami Bapak Ibu, dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 ini kuotanya adalah 40.000 orang untuk TMT 2015 sampai dengan 2015 seperti tadi di depan kami sampaikan, dan juga 36.000 orang ini untuk TMT 2016 sampai 2019. Karena kuotanya itu terbatas Bapak Ibu, tentu saja seleksi administrasi dan seleksi akademik ini merupakan benar-benar menjadi penyaring ya Bapak Ibu untuk nantinya ditetapkan sebagai kuota ini Bapak Ibu. Nah, kami akan membahas dalam hal ini adalah alur dan juga nanti adalah permisalan dengan angka-angka. Kami contohkan nanti untuk di bagian sebelah kiri untuk Bapak Ibu TMT 2015 sampai dengan 2015, karena nanti untuk bagian sini tentu saja alurnya akan sama, tinggal bagaimana nanti prosesnya, bagaimana Bapak Ibu itu bisa masuk ke dalam masing-masing kuota ini ya Bapak Ibu. Baik, kami perumpamakan adalah bagi Bapak Ibu yang TMT-nya itu sampai dengan 2015, yang menjadi sasaran itu sekitar 524 ribuan Bapak Ibu. Kemudian dari data cut off ini yang bisa mendaftar itu misal adalah 500.000 seperti itu ya. Berarti 500.000 orang inilah yang akan mengikuti seleksi administrasi ya. Jadi saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam tahap ini. Masih ada beberapa waktu hingga tanggal 25 Februari 2022 ini. Selain dari misal 500.000 orang ini yang mendaftar adalah Bapak Ibu itu bukan sasaran ya. Bisa jadi karena jenis pegawainya itu adalah honorer sekolah, kemudian tugas tambahannya adalah kepala sekolah. Ini bukan sasaran untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini.
Nah lanjut, misal nanti di tanggal 4 kan pengumuman untuk seleksi administrasi ini diumumkan tanggal 4 Maret tahun 2022. Misal hasil pengumuman hasil seleksi administrasi itu diumumkan yang disetujui dan lolos verifikasi dari seleksi administrasi ini adalah 300.000 orang, seperti itu ya. Dari 500.000 setelah mengikuti pemberkasan seleksi administrasi yang disetujui dan lolos adalah 300.000 orang, maka sisanya yang 200.000 orang itu adalah tidak lolos di sini ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang tidak lolos dalam seleksi administrasi ini juga termasuk Bapak Ibu yang bukan sasaran, itu nanti akan mengikuti PPG tahap berikutnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa jadi adalah seleksi untuk tahun depan. Nah dari sini ini sudah ada penyaringan Bapak Ibu, artinya misal yang mendaftar adalah 500.000, yang lolos 300.000, berarti yang 200.000 sudah terfilter ya dalam kategori Bapak Ibu yang tidak lolos dalam seleksi administrasi. Kemudian Bapak Ibu yang disetujui 300.000 orang inilah nanti yang akan mengikuti dan diundang untuk mengikuti seleksi akademik atau pretest. Yang diharapkan dalam seleksi akademik itu adalah Bapak Ibu bisa lolos seleksi akademik atau lolos pretest, seperti itu ya. Untuk bisa lolos seleksi akademik atau pretest, lulusnya itu Bapak Ibu harus mencapai ambang batas. Untuk tahun lalu Bapak Ibu, ambang batas pretest atau seleksi akademik itu adalah 55 untuk skor tinggi ya, 1 sampai 100 atau 5,5 ini untuk rentan nilai 1 sampai 0 sampai dengan 10, seperti itu. Misal dalam seleksi akademik ini Bapak Ibu yang mencapai ambang batas ini nanti ditetapkan sebagai lolos seleksi akademik itu ada 100.000 orang. Ini hanya permisalan saja ya. Ada 100.000 orang. Berarti dari 300.000 yang dinyatakan lolos dari seleksi administrasi tadi, ada 100.000 orang yang lolos pretest seleksi akademik, dan sisanya adalah Bapak Ibu itu tidak lolos pretest. Ini ya. Lalu yang tidak lolos pretest bagaimana ya? Bapak Ibu akan mengikuti pretest di tahap berikutnya. Bisa jadi di tahun depan 2023 atau di tahun berikutnya lagi, seperti itu Bapak Ibu. Dari sini sudah tersisa 100.000. Kemudian masih ada 100.000 orang di sini Bapak Ibu yang lolos pretest. Nah, untuk kuota PPG dalam jabatan di TMT sampai dengan 2015 itu kan hanya 40.000 orang ya Bapak Ibu, yang nanti akan terbagi menjadi dua angkatan 1 dan angkatan 2 untuk ini, karena PPG dalam jabatan sampai dengan TMT 2015 itu lama durasinya hanya 3 bulan, sehingga ada 2 angkatan seperti ini. Nah kita kembali ke sini Bapak Ibu, yang lolos pretest tadi adalah 100.000, sedangkan kuotanya adalah 40.000 orang, seperti itu. Tentu saja semua yang lolos pretest itu tidak akan langsung mengikuti PPG, sehingga Bapak Ibu yang sudah lolos pretest ini akan masuk dalam antrian, dan juga ada beberapa persen untuk menjadi cadangan dari kuota 40.000 orang ini Bapak Ibu. Artinya kuotanya itu adalah 40.000 orang, sisanya adalah masuk antrian. Padahal di dalam antrian ini Bapak Ibu dan juga cadangan, antrian dan juga cadangan ini sudah diisi dari sisa tahun lalu ya Bapak Ibu, sisa tahun lalu dari PPG tahun 2021 yang sudah seleksi administrasi dan juga seleksi akademik, namun belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun lalu. Maka Bapak Ibu tahun lalu yang menjadi cadangan dan antrian di tahun lalu itu akan mendapat prioritas di dalam kuota 40.000 orang ini Bapak Ibu. Nah sehingga penentuan untuk 40.000 orang ini tadi yang di depan tadi sudah kami sampaikan berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2020, bahwa Bapak Ibu yang telah lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi dan melebihi kuota yang ditetapkan itu
akan diprioritaskan, Bapak Ibu akan diprioritaskan berdasarkan ini ya, berdasarkan masa kerja, kemudian usia, kemudian urutan tahun lulus, seleksi administrasi, juga geografis, dan perolehan nilai, terutama adalah perolehan nilai dari seleksi kemampuan akademiknya Bapak Ibu. Dan kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu yang nantinya seleksi administrasi itu lolos dan juga seleksi akademiknya lolos, Bapak Ibu merupakan calon mahasiswa yang ditetapkan dalam kuota utama PPG tahun 2022 ini, sehingga bisa mengikuti tahapan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, yang pada akhirnya Bapak Ibu juga akan lulus dalam UP UKM PPG nya, sehingga Bapak Ibu akan segera memperoleh sertifikat pendidik. Demikian Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Apabila masih ada sesuatu yang ingin didiskusikan, mari kita berdiskusi bersama-sama di kolom komentar.